Setahu saya ya, tujuan HMI itu ya, terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat juga saya. Hai teman-teman, saya ingin membahas Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang sedang kongres di Surabaya. Kongres yang ke-31 kalau nggak salah. Saya kebetulan pernah berorganisasi di HMI di Makassar, cabang Makassar. Saya bukan tembus sebenarnya, hanya melewati jenjang LK2, LK1, LK2. LK1 itu di komisariat kampus saya, LK2 itu di cabang Makassar. Jadi cabang Makassar itu yang menyelenggarakan LK2. LK2 itu latihan intermediate ya. Jadi ada basic, ada intermediate, ada advance. Jadi LK3 itu nama advance. Untuk perkaderan sebenarnya HMI itu cukup baik ya, dan saya rasa organisasi di ekstra kampus juga melakukan itu, ada jenjang-jenjang seperti itu, kayak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, ADMM, terus organisasi-organisasi lain gitu. Tapi yang bikin HMI sekarang, dan bukan sekarang, sejak saya masuk HMI itu intrik politiknya yang kencang ya, intrik politiknya yang kencang. Tidak, dan daya tariknya sudah mulai luntur. Daya tarik HMI itu sudah mulai luntur. Kalau memang HMI tidak luntur, orang-orang datang sendirinya itu. Mungkin ada yang datang sendirinya karena dengar dari senior, dengar dari kerabat, atau dengar dari saudara. Saya kebetulan masuk HMI karena mendengar dari saudara kakak saya kuliah di Gorontalo. Sekarang yang saya dengar perkiraan seperti itu, orang culik-menculik. Jadi PMI atau IMM atau organisasi ekstra kampus lainnya itu juga melakukan curi-mencuri. Jadi kader mahasiswa baru itu dibujuk-bujuk lah, dirayu-rayu untuk masuk organisasi mereka gitu ya. Tidak punya daya tawar lagi gitu ya. Tidak punya daya tawar lagi. Terus saya fokuskan ke HMI. HMI menurut saya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Itu sebenarnya sudah dijelaskan, kemunduran HMI sudah dijelaskan oleh Agus Salim Sitompul dalam 44 indikator, 40 indikator kemunduran HMI. Itu warnanya sampul buku itu warna kuning. Agus Salim Sitompul ini adalah sejarawan HMI. Dia banyak fokus menulis tentang HMI. Pertama gini, kemunduran HMI yang saya ketahui ya. Pertama, yang saya ketahui bahwa HMI itu tahun 70-an itu melahirkan banyak kader cendekiawan gitu. Bahkan Nurkolis Majid masih mahasiswa itu sudah melahirkan pemikiran cerdas ya. Saking briliannya dia, malahan dia lebih terkenal, pinten kutipnya, dia lebih terkenal daripada pendiri HMI ya, itu Labram Fani. Nurkolis Majid ini adalah yang dia hanya, kalau tidak salah, hanya dia ya satu-satunya ketua umum yang menjabat 2 periode, kalau tidak salah itu ya. Dia melahirkan kurikulum HMI, yaitu nilai-nilai dasar perjuangan, NDP. NDP ini lahir dari satu esai panjang, lupa judulnya, itu ada judul tulisannya. Terus diramu oleh
beberapa seangkatan mereka, salah satunya Dewan Raharjo kalau tidak salah itu ya. Dan Ahmad Wahid tidak banyak di politik, dia kebanyakan di kultural ya. Dia di perkadiran kebanyakan diskusi, dia tidak bermain politik secara politik praktisnya. Nah, kalau Semajit ini politik praktis main, dan tapi juga sedikit intelektualnya juga main. Nah, sekarang para kader-kader HMI ini ada yang fokus ke intelektual tapi tidak mau bermain di politik praktis. Terus ada juga kader yang fokus hanya bermain di politik praktis tapi tidak mengasah keintelektualan dia gitu ya. Nah, ini pada akhirnya struktur-struktur strategis yang ada di HMI itu dikuasai oleh orang-orang bodoh gitu ya. Orang-orang bodoh yang tidak tahu, yang jarang menulis, jarang membaca, tidak punya gagasan segar, bukan gagasan baru, gagasan segar minimal gitu. Tidak punya tawaran kepada, kalau bahasa di HMI itu umat dan keindonesiaan ya, umat dan bangsa gitu ya. Tidak punya tawaran itu. Apakah ranah-ranah umat dan bangsa itu adalah terlalu tinggi bagi mahasiswa? Tidak sebenarnya. Malahan mahasiswa yang seharusnya itu yang mengeluarkan gagasan-gagasan segar terhadap dinamika yang ada, yang terjadi di Indonesia, di negara kita ya, secara kontekstual itu ya. Itu. Jadi kader terbagi dua, antara kader yang fokus ke kultural dan ada yang fokus ke struktural. Masalahnya ini yang fokus ke struktural ini, yang politik praktis itu jarang membaca itu. Mereka banyak bermain-main politik gitu ya. Terus intinya fokus ke politik, kurang mengasah intelektual. Maksud saya fokus politik itu hanya banyak intrik gitu ya, bermain intrik, melobi-lobi senior, cari-cari uang dari proposal apa semua. Nah, ini kader yang berbahaya di HMI, dan setahu saya ini merusak dia jadi benalu, jadi parasit, jadi racun di tubuh HMI. Orang-orang kader-kader yang hanya fokus ke politik praktis ini, dan mereka ini tidak hanya bermain di HMI tapi bermain juga di organisasi lain, dan bermain juga bahkan di partai politik mereka sudah bermain gitu. Sedangkan kader-kader yang hanya fokus ke kultur, yaitu membangun fokus ke perkadiran, terus membangun diskusi kecil, itu tidak mau bermain di struktural, dan mereka kerap kali tersisihkan di acara-acara besar seperti kongres, konferensi cabang misalnya. Kalau komisariat masih bisa terkontrol lah gitu ya. Kalau konferensi itu, kalau cabang yang besar itu seperti Makassar, Medan dan Surabaya atau Malang itu sangat susah dikontrol karena besar. Apalagi kongres yang sedang berlangsung di Surabaya ini, seluruh cabang datang ke Surabaya. Apalagi di tengah COVID seperti sekarang, sangat berbahaya. Nah, kongres sekarang ini hancur lagi, ricuh lagi, berkelahi lagi. Kayaknya tiap kongres pasti berkelahi, ricuh. Kalau berkelahi secara gagasan, secara ide, ya tidak ada masalah. Ya, berkelahi secara intelektual itu kan bagus. Apa sih gagasan yang kamu berikan kepada HMI, kepada umat dan bangsa misalnya? Tapi tidak ada. Semua lari ke bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana menjadi ketua umum dan menteri-menterinya itu ya, kabit-kabitnya di pengurus besar. Ini berbahaya bagi perkaderan HMI sebenarnya, karena setahu saya perkaderan juga akan terpengaruh bila perpolitikan HMI juga agak sedikit, bila perpolitikan HMI kacau, akan berpengaruh kepada komisariat, kepada cabang, kepada perkaderan. Misalnya siapa yang membuka
membuka perkaderan itu, terus siapa yang melantik komisariat, ketua komisariat, terus siapa yang layak memberikan pengesahan kepada pengurus semua. Itu kan sudah bicara politik ya sebenarnya itu. Tanda tangan gitu ya. Atau secara legal gitu, legal standing gitu misalnya. Nah, ini yang menurut saya salah satu kehancuran HMI. Dan ini dipelihara gitu, dijaga, malah intensitasnya makin terus berkaliannya, ricu-ricunya terus begitu ya. Nah, selain tadi itu kader-kader yang terpisah, yang kader yang fokus ke struktural dan fokus ke kultural. Sekarang juga itu kader HMI itu memang jarang baca itu, jarang baca. Apa ya? Kamu bayangkan ya, setahu saya ya, tujuan HMI itu ya, terbinanya yang sangat akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat juga saya. Itu terbinanya. Kata terbinanya itu sudah itu. Terbina itu bahasa itu orde baru. Membina itu orde baru. Kata terbina itu kata orde baru sekarang. Membina masyarakat. Jadi terbina insan akademis, pencipta pengabdi yang akademis itu. Siapa anak-anak HMI yang mungkin ada ya peneliti itu hanya segelintir itu, kebanyakan lari ke politik gitu. Larinya ke politik, ke partai, dan itu orang bodoh yang jarang baca buku sebenarnya. Padahal yang kita tahu bahwa HMI itu organisasi mahasiswa itu, yang ya tahulah mahasiswa bagaimana ya melahirkan produk-produknya bagaimana. Tapi hasilnya seperti itu. Memang ada, saya tahu ada cabang-cabang yang turun ke rakyat, turun ke pergerakan bawah tanah gitu. Misalnya ada tanah yang bergerak, misalnya ada sengketa tanah, mereka membantu. Bukan sengketa tanah kayak penggusuran, mereka datang semua. Dan itu disebut sebagai HMI kiri gitu, HMI merah gitu. Padahal itu sah-sah saja, soalnya seperti siapa itu yang dari Batu itu ya, Kota Batu, Malang, Munir kan HMI itu ya. Yang seperti itu yang seharusnya kader-kader HMI seperti Munir itu yang seharusnya yang ditiru gitu ya. Jangan ikut-ikuti seperti Anies Baswedan, Mahfud MD, terus politik menteri-menteri yang ada yang bermain politik sekarang itu. Ya Allah, parah ya. Jarang baca buku. Kemarin saya dikirimin satu tulisan oleh teman. Ya saya kira anak kader-kader HMI yang baru gitu ya, baca gitu. Maksudnya saya kira ini tulisan anak kader-kader baru gitu. Karena menurut saya biasa saja itu. Terus baca-baca, kadang-kadang saya skip. Terus bagian terakhir, ini angkatan 90-an nih. Bayangkan, angkatan 90-an tulisannya jelas seperti itu. Saya tuh pernah berpikir, bayangkan ya, tiap komisariat melahirkan satu penulis. Setiap angkatan gitu ya, apalagi setiap angkatan sungguh banyak gitu kader HMI. Dan orang akan melawan maksudnya mengontrol atau mengkritik pemerintah lewat tulisan gitu. Dan tiap komisariat ada melahirkan satu penulis yang walaupun tidak bagus amat, minimal dia konsisten dan fokus ke tema tertentu misalnya. Saya pernah membayangkan seperti itu. Karena perkaderan HMI itu masif ya. Dan sayangnya di HMI tidak diajarkan bagaimana menulis.
tidak diajarkan kebiasaan menulis. Yang diajarkan itu berpolitik, cukup membaca. Itu pun membaca buku-bukunya itu saja gitu. Bahkan ada anak HMI yang tidak suka sastra itu. Ya tidak masalah sebenarnya, tidak suka sastra tidak masalah sebenarnya. Tapi menurut saya perluas bacaan gitu. Apalagi misalnya di perkaderan seperti itu. Materinya itu saja itu. Padahal sekarang tahun 2021. Sedangkan NDP itu di zamannya Nukleus Majid. Ya, Nukleus Majid 80-an kalau salah itu NDP itu ya. Iya, Nukleus Majid menulis NDP itu sesuai dengan konteks zaman itu. Apakah NDP sesuai dengan konteks sekarang? Coba cek lagi deh. Bagaimana teknologi sekarang? Apakah di perkaderan diajarkan bagaimana kalau istilahnya yang tren-tren sekarang 4.0 mungkin ada, tapi itu bukan perkaderan, tapi seminar-seminar biasa sebenarnya. Dan itu sudah jauh itu. Teman-teman komunitas lain itu sudah melakukan itu, bahkan sudah basi itu. Misal ketika masyarakat itu ya menggalakkan komunitas baca, misalnya pustaka bergerak, HMI apa gitu ya, apa ya yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Setiap kongres ricuh. Ya mungkin kalau orang bilang bahwa itu dinamika itu ya, dinamika HMI, tapi dinamikanya itu saja itu, masalahnya itu saja. Bayangkan kalau masalahnya itu saja dan bertahun-tahun, sudah kronis bahkan, dan tidak bisa diselesaikan. Bagaimana, kenapa sih bisa ricuh seperti ini? Kalau tidak bisa diselesaikan dan itu terus saja, tiap tahun 2 tahun begitu terus, tiap konferensi perkelahiannya begitu terus, ricuh, politik praktisnya bermain dan tidak selesai, mana bisa berkembang, mana bisa maju? Bukannya suatu masalah gini, bukannya kita itu bisa jadi dewasa ketika melewati masalah-masalah yang berat itu ya. Kita melewati masalah berat, kita lewati, kita menjadi dewasa. Masalahnya ini HMI hanya menghadapi masalahnya itu saja dari dulu. Coba, itu yang tidak habis saya pikirkan gitu ya. Yang tidak menurut saya memang, masa sih tiap kongres atau tiap konferensi masalahnya itu saja itu ya, ricuh. Nah, ini di Surabaya seperti itu, ricuh yang kebanyakan. Nah, malahan tugas-tugas HMI ini sekarang sudah diambil alih oleh komunitas-komunitas lain gitu ya, oleh organisasi lain, sudah tidak punya bargaining gitu ya, tidak punya lagi posisi ya, tidak punya kekuatan lagi di masyarakat dan mahasiswa. Coba apa yang ingin ditawarkan oleh HMI kepada zaman ini? Apa coba? Makanya banyak itu organisasi Islam itu diterima, disambut baik di kampus-kampus negeri itu ya. Misalnya di kampus-kampus seperti UI, UGM, itu HMI sudah tidak berkembang deh itu. UGM, malahan organisasi Islam yang istilahnya akhi ukti itu yang berkembang di mana? Di kampus-kampus sekuler istilahnya, kampus-kampus seperti itu, bukan kampus-kampus Islam. Ini disayangkan lah. Lalu HMI itu sudah tidak relevan lagi sebenarnya. HMI itu tidak relevan lagi dengan zaman, sudah tidak relevan. Karena tadi yang saya bilang bahwa perkaderannya, materinya itu saja, terus tidak ada
rewacana gitu ya, wacana-wacana baru gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Saya kira teman-teman tahu lah gitu ya posisi HMI sekarang. Untuk mahasiswa baru, pikir-pikir lah gitu ya, pikir-pikir untuk masuk di HMI. Salam HMI, salam berkelahi, salam ricuh.